Poin apa yang bikin lu terdorong untuk nonton animasi kayak gini? Desain karakternya aneh, dabernya bener-bener apa adanya. Jadi apa yang bikin orang harus nonton film ini tuh? Sutradara film animasi Jumbo, Rian Adriandi akhirnya memberikan tanggapan terkait kontroversi film animasi Merah Putih One for All. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Rian mengungkapkan bahwa ia telah membaca semua tanggapan publik yang membanjiri kolom mentionnya. Namun, ia merasa tidak ada lagi yang perlu dikomentari secara detail. Menurutnya, film tersebut sudah selesai dibuat dan tetap akan tayang. Sehingga saat ini tidak ada yang bisa dilakukan selain berfokus untuk menciptakan karya yang lebih baik di masa mendatang. Pernyataan Rian muncul di tengah panasnya perdebatan di media sosial mengenai film yang disebut sebagai animasi bertema kebangsaan pertama di Indonesia. Meski memilih untuk tidak merespon secara spesifik isu-isu yang berkembang, Rian menegaskan komitmennya untuk terus berkarya dan memajukan industri animasi tanah air. Ia juga mengajak semua pihak untuk mengalihkan energi pada hal-hal positif dan meninggalkan polemik yang sudah tidak dapat diubah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ternyata animasi yang mirip BG itu sebenarnya bagusan BG ya. Gak ada rencana cancel tayang di bioskop. Dan itu udah pasti akan tayang di tanggal Gua gak mau nyebutnya, gua gak mau lu semua nonton. Cuman yang jelas, ini mereka mengadakan gala premier. Lihat, mereka bangga dengan percaya dirinya menggalap premier untuk kartun yang kayak begini. Bahkan untuk ditayangkan di layar tancap keliling aja, itu tetap gak layak. Sebuah penghinaan buat layar tancapnya. Dan kemarin banyak yang komen, kayak kartun 1888. Kagak, kasihan kartun tahun segitu dibandingin sama si kartun gua nggak mau nyebut judulnya, gua gedek. Nih, buat teman-teman nih ya yang mau nonton Merah Putih One for All, ada diskon promo nih. Nonton film cuma bayarnya 17.000 ya. Jadi pas banget sama tanggal hari kemerdekaan. Jadi spesial diskon 17.000. Film animasi ini nih yang katanya sih bagus ya. Jadi yang mau nonton bisa banget nih, cuma bayar 17.000. Tapi ini ternyata nggak semua bioskop guys. Jadi kalau berita ini masih valid nih ya, sambil masih valid nih. Jadi spesial 17 Agustus tiket bioskop cuma 17.000, nonton Merah Putih One for All ternyata cuma di Surya Yuda Cinema di Banjarnegara ternyata ya. Jadi bukan di XX1 ya. Jadi yang kamu nonton di XX1 jangan kecewa. Tapi kalau kamu yang daerah Banjarnegara nih bisa banget nih cuma 17.000 bisa promo. Nah, dengan animasi yang seperti ini kamu mau nonton gak nih dengan 17.000? Kali aja emang menarik dan worth it dengan harga 11.000. Oke, kamu yang punya setuju komen di bawah ini ya. Biaya pembuatan animasi Merah Putih One for All mencapai 6,7 miliar rupiah, geng. Dan waktu pembuatannya cuma 3 bulan aja. Jujur, gue nggak tahu sih ya, biaya 6,7 miliar itu dengan waktu sesingkat 3 bulan itu, emang hasilnya udah mentok di situ ya? Apa masih bisa upgrade? Coba deh para animator tolong bantu komen. Karena nih ya, animasi ini bakal tayang di bioskop tanggal 14 Agustus nanti, geng. Udah pasti animasi ini bakal ngelawan Kimetsu no Yaiba yang kita tahu sendiri kualitas dan jalan ceritanya. Wow, aduh pusing gua, soalnya animasi ini baru keluar trailernya aja udah dibully sama netizen, geng. Dan karena animasi ini tuh dibiayai oleh pemerintah, ya namanya juga dibiayai oleh pemerintah, jadi kualitas animasinya BPJS, geng. Apalagi jalan ceritanya udah ditebak dan endingnya aja udah ketahuan. Nah, yang bikin netizen gregetan itu adalah kenapa sih mesti nyari ke hutan? Emang nggak bisa beli aja? Soalnya tuh nggak ada yang ngejelasin apa sih bedanya antara bendera yang hilang itu dan bendera-bendera yang lain. Terus itu Pak RT-nya masa nyuruh anak-anak nyari ke hutan tanpa pengawasan orang dewasa? Mana gudang di sana serem banget lagi ada benda-benda gituan.
Tapi meskipun begitu, film ini tuh diklaim bakal tembus 3 juta penonton nyaingin film Jumbo, geng. Gimana nih? Kira-kira mau nonton film apa di bioskop? Bye! Ini nggak salah, animasi kayak gini hasil didanain oleh pemerintah. Gua bahkan sampai nggak mau nginget judul animasinya apa karena saking jeleknya trailer yang udah rilis. Sebelum gua lanjut, gua mau minta maaf dulu kalau misalkan di dalam video ini banyak insulting word ataupun bad word yang nggak bikin nyaman di telinga. Tapi gua nggak tahan pengen ngata-ngatain trailer animasi ini. Gua serahin dah ke lu semua. Poin apa yang bikin lu terdorong untuk nonton animasi kayak gini? Desain karakternya aneh. Lu bayangin, plot klise dan plotnya udah terbongkar semua di trailer. Orang nonton buat apa? Dabernya bener-bener apa adanya. Jadi apa yang bikin orang harus nonton film ini tuh? Karena karya anak bangsa. Karya anak bangsa banyak yang jauh lebih bagus dari ini. Bahkan Jumbo aja udah menembus rekor penonton yang paling banyak loh. Sekarang mau disuguhin animasi kayak gini dengan catatan animasi ini didanai pemerintah. Gue jadi penasaran berapa sih budgetnya ini didanain pemerintah animasi kayak begini. Tadinya gue tuh kayak, oh oke lah, gak apa-apa lah, mungkin buat iklan komersil yang tayang di TV-TV setiap 17 Agustus gitu. Ternyata tayang di bioskop. Ini rencananya tayang di bioskop. Lu bayangin, film kayak gini, animasi kayak gini mau ditayangin di bioskop. Keluarga Somad aja yang hitungannya adalah long story ya, yang rilis setiap hari, itu bisa jauh lebih bagus daripada ini. Ini movie mau diangkat ke bioskop dan mau ngasih standar animasi kayak gini dengan catatan didanai pemerintah loh. Ini gak mikir lagi apa ya? Apa yang mau disupport dari karya animasi kayak begini? Bang, emang lo bisa bikin animasi? Ya kagak, tapi gue penikmat film. Gue tahu kualitas yang bagus itu gimana, yang jelek itu gimana. Bukan kayak gini. Masalahnya, ini itu didanai pemerintah. Ya lo tahu sendiri duit pemerintah itu dari mana. Coba gue tanya, desain karakter mana yang menurut lo bagus? Ini. Kagak ada. Emang gak niat ini. Entah apa tujuannya. Cuci uang kali. Di sini udah ada yang nonton trailer yang Merah Putih One for All? Udah? Gue tidak akan mengomentari animasinya ya, kali ini tidak. Tapi gue pengen mengomentari dubbingnya. Gini. Sebagai voice actor, sebagai seorang dubber, saya orang dubber by the way, itu ada yang namanya teknik penjiwaan. Betul? Apa itu penjiwaan? Mendalami karakter dan situasi yang ada di situ. Oke, gue akan berikan contoh, lo lihat. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Setelah gue denger tadi tuh kayak lemes banget gak sih? Kayak lo kehilangan bendera tapi lo lemes, paham gak sih? Harusnya benderanya hilang. Aduh, pokoknya itu bendera harus ketemu besok pagi. Terus ada lagi. Berhenti, jangan lanjut. Berhenti, jangan lanjut. Lemes. Harusnya. Berhenti, tunggu dulu. Dan menurut gue dialog itu atau naskah harus benar-benar diolah dengan bahasa yang baik. Kita bedah lah ya satu-satu. Terus ada lagi nih. Aduh, bagaimana ini? Awas, hati-hati Raka. Ayo cepat, awas hati-hati yang berbatuan. Aduh. Bagaimana ini? Awas, hati-hati. Harusnya. Aduh, bagaimana ini? Awas, hati-hati Raka. Awas, hati-hati. Hei, ada jalan berbatuan. Hati-hati ya. Wina, itu ular besar. Lihat ular udah kayak liat kucing. Harusnya ya. Ada ular besar. Guys, gitu loh. Intinya kalau kita mengisi suara suatu karakter itu harus ada powernya, harus menjiwai karakter tersebut. Kita harus seakan-akan ada di posisi tersebut supaya lebih real. Gitu loh. Capek gitu aja dulu ya. Pokoknya intinya gitu deh, gue komentarin itu aja ya. Bye.